Mohon dengan segala hormat dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani dan dimohon sekaligus untuk barokah doa penutup. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, waktu dan tempat kami haturkan. Ahlan wa sahlan bin Nabi, 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 khairul anam bil arabi, khairul anam bil arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman, al-karimil mannan, alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan, alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, alladzina yaqra'una wa yatadarasuna al-Qur'an bit-tajwidi wal itqan. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai yang selalu kami ikuti dan kami hormati, wabil khusus Romo Kiai Haji Imam Hambali, Romo Kiai Haji Abdurrahman Arif, dan romo-romo kiai yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, mukri'in, mukri'at, asatidah, ustadzat, khususnya asatidah dan ustadzat dari RTQ Nurul Hidayah, dan juga hadirin hadirat semua, khususnya para wali santri dari RTQ, dan juga khususnya lagi wali santri yang telah khatam pada hari ini, yang telah diberikan, yang diwisuda pada hari ini, yang kami muliakan. Para undangan semuanya, dan juga tidak lupa pengurus LMY Kabupaten Sarolangun yang kemarin kami beat dan kami lantik, yang mudah-mudahan nanti bisa mengembangkan Yambu'a dan Al-Quran di Kabupaten Sarolangun yang kami hormati. Para santri-santri dari RTQ Nurul Hidayah yang kami cintai, marilah kita semua memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini dan sore hari ini kita bisa hormat mendatangi haflah khatmil Quran, mendatangi acara yang sangat agung, yaitu acara haflah khatmil Quran, atau sebutannya adalah Haflatul Hidaq, yang diadakan oleh RTQ Nurul Hidayah. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengikuti acara ini, mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Al-Quran, mendapatkan kemuliaan Al-Quran, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Khatmil Quran ini adalah suatu acara yang sangat-sangat agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
karena acara ini yang menghormati bukan hanya para manusia tapi juga para malaikat. Ini ditugaskan oleh Allah untuk ikut menghormati pada acara khatmil Quran ini ya. Diterangkan di dalam hadis, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Apabila ada hamba seseorang yang hatam Al-Quran, maka ada malaikat yang jumlahnya 60.000 malaikat ikut mendoakan, memintakan ampun kepada orang yang hatam Al-Quran. 60.000 ini kalau berupa manusia tempatnya tidak cukup ini ya. Berapa bis itu? Puluhan bis itu ya, kalau naik bis itu. Untungnya malaikat tidak mengharapkan snack dari panitia ya. Kalau ini minta snack berapa truk itu harusnya ya. Ikut mendoakan para yang hatam ya. Itu malaikat yang tugasnya memintakan doa. Ada malaikat yang mengamini ya, ikut mengamini doanya ketika para khotimin berdoa. Ini ada malaikat khusus yang berdoakan. Mengqara Al-Quran summa da'a ammana ala du'ai arba'atu alafi malakin. Ketika ada orang yang, apabila ada orang yang membaca Al-Quran, utamanya yang hatam, kemudian berdoa, ada 4.000 malaikat mengamini doanya yang hatam ini. Maka dari itu doa yang ketika khatmil Quran ini adalah doa yang cespleng, artinya doa yang mustajabah. Nah, maka ini sangat kita harapkan mestinya ya. Sehingga ada Kiai Al-Imam Al-Jazari menadzamkan dalam kitabnya, wad'uwa anta muqinul ijabah da'watu man yakhtimu mustajabah. Kalau ada orang yang hatam, maka berdoalah kamu dan yakin akan diijabahi, karena doanya orang yang hatam Quran ini sangat mustajab ya. Saya agak ya tadi tidak menangi doanya ini. Bapak Ibu yang tadi mengikuti doa ini termasuk bahagia dan bejo ya. Jadi doanya orang yang hatam Quran ini sangat mandi ya. Sehingga para sahabat saja banyak yang ingin mengikuti doa para khotimin ya. Di antaranya yaitu sahabat Ibnu Abbas, sahabat tarjumanil Quran, ahli tafsir Quran ini menugaskan kepada seseorang untuk mengawasi orang-orang yang membaca Quran. Kalau di sana ada membaca Quran, disuruh ngawasi ya. Untuk apa? Apakah akan diberi uang? Nah, tidak ya. Tapi untuk diawasi nanti kalau akan hatam, ini orang tadi disuruh memberi kabar kepada Ibnu Abbas. Untuk apa? Ibnu Abbas ingin mengikuti doanya karena doanya sangat mandi itu ya. Itu sahabat Ibnu Abbas ya. Ada lagi sahabat Anas ya. Ini kalau dia hatam, keluarganya dikumpulkan biar keluarga ini mendapatkan barokahnya Al-Quran, bisa menjadi keluarga yang baik gitu. Maka untung sekali kalau Bapak Ibu menghadiri khatmil Quran ini ya. Dan saya lihat di sini sangat semangat ya. Kalau di Jawa itu kalau ada khataman datangnya itu kalau sudah akan bagi snack, jadi tidak mau dari kawit permulaan ya.
Kalau sudah akan bagi snack itu baru udah datang ya. Tapi di sini kelihatannya sangat semangat ya. Mudah-mudahan mendapatkan barokahnya Al-Quran. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, para wali santri yang anaknya khatam Quran ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wali santrinya juga mendapatkan keagungan, kemuliaan karena putranya mendapatkan anugerah bisa khatam. Di dalam hadis diterangkan mangqara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kalau anak, barang siapa orang yang bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Jadi nanti kami harapkan anak-anak setelah khatam ini jangan berhenti belajar Qurannya, tapi terus diteruskan belajar ilmu-ilmu agama. Ilmu agama ini aslinya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau anak bisa membaca Al-Quran dan bisa melaksanakan, mengamalkan isinya, kedua orang tuanya akan diberi mahkota ya. Seperti bintang apa tadi? Bintang syahadah atau bintang apa tadi? Ya. Bintang syahadah diberi mahkota, cuma mahkotanya hanya berupa kain saja itu. Mahkotanya besok berupa sinar ya. Mahkota do'uhu ahsanu min do'is syams, yang sinarnya melebihi dari sinar matahari. Bapak Ibu kalau melihat matahari, coba berani tanpa kacamata, tanpa melihat matahari sinarnya ya, menatap matahari tidak berani ya, saking tajamnya sinarnya. Lah itu diterangkan ahsanu min do'is syamsi fi buyutimud dunya law kana fikum, lebih baik daripada sinarnya matahari apabila di rumah kalian umpama ada di sini, itu lebih baik daripada matahari ini ya. Itu orang tuanya ya, di rumah hanya tidak ikut ngaji ya, hanya mengantar saja ya. Itu orang tuanya ikut kebeleberan kemuliaannya ya. Besok di hari kiamat diberi pakaian yang sangat mulia ini. Famadunnukum billadzi amila bihadza. Orang tuanya saja yang tidak ikut ngaji kemuliaannya begitu, bagaimana sangkaanmu orang yang melaksanakan? Anak-anak ini mestinya lebih daripada itu, karena yang berbuat ngaji ya, akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka kami ikut mendorong dengan Bapak Kiai Imam Hambali tadi. Kami harapkan orang tuanya ini tidak hanya diam, tapi juga kalau bisa ikut ngaji ya. Karena ngaji ini tidak ada batasnya ya, tidak hanya untuk anak-anak, bahkan mestinya orang tuanya ini yang harus rajin ngaji ya. Maka saya sangat mendorong, karena ngaji Al-Quran ini memberikan kita kebahagiaan nanti di dunia dan akhirat ya. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, kalau di dunia kita ingin keuntungan yang banyak ya, kalau bisnis supaya untungnya yang melipat ganda, lah kita di akhirat yang sangat membutuhkan lipat gandanya pahala ya. Kalau ingin pahala lebih banyak, maka itu adalah dengan mengaji Al-Quran ya. Jadi dengan mengaji Al-Quran ini akan banyak pahalanya, karena setiap huruf ini akan mendapatkan 10 hasanah. Bapak Ibu membaca bismillah saja itu sudah mendapatkan 190 hasanah. Nah, jadi nanti kami mohon kehimbauan ini supaya memang betul-betul diperhatikan, supaya
daerah ini Bukit Murau ini menjadi daerah yang banyak kebaikannya, banyak barokahnya, dan juga makmur semuanya ya. Perintahnya Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Rumah harus banyak untuk mengaji Al-Quran, jangan hanya untuk nonton TV ya, dangdutan, tapi untuk baca Quran. Sebab apa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaqu ala ahli. Rumah yang tidak banyak, yang tidak pernah untuk baca Quran, itu akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau tidak pernah untuk baca Quran, pasti akan banyak kejelekannya. Sebab apa? Tadi sudah disinggung bahwa rumah yang tidak pernah untuk baca Al-Quran ini akan dihuni oleh setan-setan ya. Karena malaikat rahmatnya ini pergi, kemudian dihuni oleh setan karena tidak pernah untuk baca Al-Quran. Tapi kalau rumah yang untuk banyak untuk membaca Quran, maka malaikat rahmatnya akan datang, setannya yang akan pergi. Itu diterangkan di dalam hadis juga. Terakhir, wa yudayyaqu ala ahli, dan akan disempitkan rezekinya penduduk rumah itu. Jadi kalau ingin rezekinya barokah dan rezekinya banyak, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk anak-anak yang khatam ini, kami mohonkan supaya tetap giat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai setelah khatam ini bahkan tidak membaca Quran, tapi harus giat, harus deres atau dibaca setiap hari. Kalau bisa bersama-sama orang tuanya, atau kalau tidak ya orang tuanya yang nyimak. Umpama orang tuanya bisa membaca ya, diajak untuk mudarosah, diajak untuk sama-sama membaca. Kalau tidak, orang tuanya supaya menyimak Al-Quran juga pahalanya sama dengan membaca Al-Quran ya. Berapa yang harus kita baca setiap hari? Paling minim orang Islam membaca Al-Quran itu paling tidak setengah tahun khatam sekali, atau setahun khatam 2 kali. Ini dari hadis-hadis yang diterangkan oleh para ulama ya. Jadi setahun ini mestinya membaca Al-Quran 2 kali khataman, berarti setengah tahun khatam sekali. Kalau setengah tahun khatam sekali, itu paling tidak membacanya adalah setiap hari 4 halaman. Kan hanya sedikit 4 halaman itu ya, 1, 2, 3, 4 ya. Umpama diangsur setelah sholat 1 halaman masih ada sholat 1 yang tidak kebagian itu. Nah kalau lebih baik ya 5 halaman, ini akan baik ya. Anak-anak membaca setiap hari berapa tadi? Sehari paling tidak 4 halaman ya. Kalau bisa lebih banyak ya, nanti akan banyak pahalanya, juga akan banyak tambah cerdasnya nanti ya. Sekolahnya biar cerdas, biar jadi orang yang alim, alil ilmi, alil khair, alil Quran. Amin Allahumma amin. Para bapak dan para ibu yang kami hormati, Al-Quran ini memang suatu jimat bagi kita semuanya, karena sebagai mukjizat yang abadi, mukjizat yang masih ada sampai hari ini adalah hanya Al-Quran. Mukjizat Nabi yang sekarang hanya Al-Quran yang ada. Maka marilah kita nikmati, kita pelajari, di mana Al-Quran ini mengandung segala ilmu ya. Ilmu-ilmu yang ada ini di dalam Al-Quran itu ada keterangan, walaupun tersirat maupun tersurat ini.
Coba kita pelajari sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Murattil tadi ya. Di situ itu menerangkan cara kita tidur ya. Ya ayyuhal muzammil ya. Hai orang yang berselimut. Ini menandakan bahwa kalau kita tidur ya, itu harus memakai selimut atau berpakaian, jangan tanpa pakaian ya, tanpa busana. Nah, ini yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi sebaiknya kita tidur harus menutup aurat ya. Nah, itu aturan yang ada di Al-Quran. Coba kita ini mengaji dari Al-Quran itu. Qumil laila illa qalila. Kita diperintah untuk bangun malam ya. Tapi tidak boleh seluruhnya, illa qalila, kecuali sedikit ya. Jadi kalau malam tidak tidur, nah ini berarti kurang baik gitu ya. Illa qalila itu berapa? Nisfahu, separuhnya. Coba kalau malam itu 12 jam, umpama 12 jam, separuhnya berarti 6 jam ya. Awingkus bin qalila auzid alaihi ya. Atau dikurangi, auzid awingkus min qalila, atau dikurangi. Berarti kalau 12 jam dikurangi setengah berarti 6 jam. Nah, berarti tidur itu 6 jam boleh, atau ditambah, tambahan sedikit berarti bisa juga ditambah 3 jam, bisa juga dikurangi 3 jam. Coba kita pelajari sebagaimana yang tadi dibacakan oleh Murattil tadi ya. Di situ itu menerangkan cara kita tidur ya. Ya ayyuhal muzammil ya. Hai orang yang berselimut. Ini menandakan bahwa kalau kita tidur ya, itu harus memakai selimut atau berpakaian, jangan tanpa pakaian ya, tanpa busana. Nah, ini yang ada di dalam Al-Quran itu. Jadi sebaiknya kita tidur harus menutup aurat ya. Nah, itu aturan yang ada di Al-Quran. Coba kita ini mengaji dari Al-Quran itu. Qumil laila illa qalila. Kita diperintah untuk bangun malam ya. Tapi tidak boleh seluruhnya, illa qalila, kecuali sedikit ya. Jadi kalau malam tidak tidur, nah ini berarti kurang baik gitu ya. Illa qalila itu berapa? Nisfahu, separuhnya. Coba kalau malam itu 12 jam, umpama 12 jam, separuhnya berarti 6 jam ya. Awingkus bin qalila auzid alaihi ya. Atau dikurangi, auzid awingkus min qalila, atau dikurangi. Berarti kalau 12 jam dikurangi setengah berarti 6 jam. Nah, berarti tidur itu 6 jam boleh, atau ditambah, tambahan sedikit berarti bisa juga ditambah 3 jam, bisa juga dikurangi 3 jam. Yang artinya tidur itu bisa paling sedikit, yang ini mestinya berarti yang memenuhi kesehatan ya, paling tidak berarti 3 jam, paling lama adalah 9 jam ya. Jangan sampai lebih dari itu. Ini aturan yang ada di situ. Tapi di situ setelah itu warattilil qur'ana tartila. Kamu harus membaca Al-Qur'an ya. Jadi kalau tengah malam ini bangun, tidak hanya kencing saja, tapi supaya bangun kemudian beribadah, utamanya walaupun sedikit membaca Al-Qur'an dengan tartil.
Jadi Al-Quran ini keterangannya tidak hanya ibadah saja yang diterangkan, tapi cara tidur, cara makan, cara semuanya ya, ini di dalam Al-Quran sudah ada. Cuma kadang-kadang kita belum mempelajari, belum sampai pada itu. Itulah isi dalam Al-Quran. Maka marilah kita pelajari Al-Quran supaya kita betul-betul bisa bahagia di dunia dan akhirat. Saya kira itu, karena saya akan meneruskan perjalanan. Saya sangat bahagia bisa mendatangi khataman Al-Quran yang perdana untuk Yambua ini. Saya tidak mengira bahwa Rais bisa datang ke sini. Ya, untuk sebagai catatan yang saya dengar dari anak-anak ini, di dalam membaca ta itu kelihatannya ada sebagian anak-anak yang kurang tepat. Jadi membacanya itu ta, ti, itu tidak ca ya, dia ca, berbau c itu tidak ya. Ini supaya diperhatikan anak-anak, membaca ta itu harus ditekan, ta, ti, tu, at, bukan ca, cicu ya. Ya, ini kederangan saya, mudah-mudahan kederangan saya salah ini ya. Nah, ini supaya nanti diperhatikan, membaca ta itu ta, ti, tu, at ya, bukan ca, cicu ya. Ini menjadi perhatian ya. Cuma itu yang bisa kami dengar tadi. Mudah-mudahan ya bisa memperbaiki, dan mudah-mudahan nanti akan lebih maju di dalam anak-anak belajar ini. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal dzakirin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal hafidin wa min ibadikal mahirin. Allahumma rzuqna wa iyyahum rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan salihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan salihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwalahum min ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara Khotbah Quran Perdana RTQ Nurul Hidayah